Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Latifah TW. Ibu merupakan tutor matematika paket B di PKBM Nyimas Gandasari. Oh ya anak-anak, udah lama ya kita nggak bertemu, bertegur sapa, dan belajar di kelas bersama-sama. Kenapa sih? Karena kan sekarang lagi masa pandemi nih anak-anak. Nah, pentingnya dalam masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan agar corona ini cepat hilang. Oh ya anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kelas 9 semester 2, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah anak-anak, di masa pandemi ini kita jangan lupa loh untuk tetap di rumah aja, bisa belajar dari rumah, main dari rumah, apapun dari rumah. Namun jika terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa anak-anak untuk menerapkan 3M. Apa sih 3M itu? Yang pertama ada mencuci tangan dengan sabun. Kenapa? Karena jika kita habis keluar rumah, kita harus mencuci tangan kita dengan sabun agar virus yang dari luar tidak terbawa ke dalam rumah. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Dan yang terakhir yaitu menjaga jarak. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak bangun ini bangun apa? Pasti banyak dong di sekitar kalian bangun ini, ya kan anak-anak? Nah, ini adalah bangun tabung. Nah, yang kedua ini ada yang tahu ini bangun apa? Ini adalah bangun bola. Banyak dong contohnya bangun bola, seperti mungkin anak laki-laki yang tahu ya karena suka bermain bola, kelereng. Nah, yang ketiga ada bangun kerucut. Bangun kerucut biasanya itu adanya di tumpeng tuh nasi kuning. Nah, itu merupakan bangun kerucut. Dari tiga ini itu termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Kenapa disebut bangun ruang sisi lengkung? Karena mereka itu memiliki ruang volume di dalamnya dan sisinya itu melengkung. Beda dengan bangun ruang sisi datar. Kalau bangun ruang sisi datar itu pasti ada sudut siku-sikunya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan macam-macam bentuk bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, siswa dapat memberi contoh benda yang menyerupai tabung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mendefinisikan sifat-sifat tabung. Yang keempat, yaitu siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dari dalam tabung, yaitu ada jari-jari, diameter, tinggi, sisi, dan alas. Yang selanjutnya, siswa dapat mengetahui cara memperoleh rumus luas selimut, luas permukaan, dan volume tabung. Dan yang terakhir, siswa dapat menghitung rumus luas selimut, luas permukaan, dan volume tabung. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas tentang berbagai macam contoh bangun ruang sisi lengkung. Hari ini kita lebih spesifik membahas tentang tabung ya. Nah, tabung, anak-anak pasti tahu dong contoh tabung itu apa aja. Ada kaleng biskuit, kaleng soda, ada gelas pun termasuk tabung ya anak-anak. Nah, ada juga kalian mungkin tahu ya, drum-drum minyak yang warna merah itu yang biasanya dulu buat minyak tanah. Terus ada kaleng cat, ada juga mungkin kalau kalian suka melihat pengamen yang membawa angklung gitu kan, mereka juga ada tuh yang membawa kayak drum-drum gitu. Dan ada juga celengan atau beduk di masjid itu anak-anak, yang biasa kalau misalkan dulu waktu kalian kecil ya, mungkin kalau azan maghrib itu kan suka ke masjid ya untuk bareng-bareng ke sana memukul beduk dan mengazankan di masjid. Nah, yang selanjutnya ada sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung itu yang pertama memiliki sisi alas dan atas yang bentuknya sama berupa lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi lengkung atau selimut yang menghubungkan sisi alas dan atas. Nah, ini anak-anak contohnya maksud Ibu. Sisi tutup dan sisi alasnya itu kan berbentuk lingkaran sama, dan si selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Ya, bisa dilihat ya di situ contohnya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rumus-rumus tabung. Rumus-rumus tabung itu ada berbagai macam. Yang pertama ada luas permukaan tabung, yang kedua luas alas dan tutup, yang selanjutnya luas selimut,
yang terakhir volume tabung. Nah, dari empat rumus ini yang kalian harus cari pertama kali luas alas dan luas tutup. Kenapa? Karena untuk mendapatkan luas permukaan tabung dan volume tabung, kita harus tahu dulu luas alas dan tutupnya itu berapa. Nah, lalu ke luas selimutnya, dan baru kita menghitung luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, anak-anak, ini merupakan yang tadi kita jelaskan pertama, ada beberapa bagian dari volume rumus-rumus tabung, yaitu pi. Pi itu jari-jari ya anak-anak. Mungkin kalian udah belajar di SD. Jari-jari itu ada dua macam, yaitu 3,14 atau 22/7. Jadi kalau ibu suka menjelaskan, kalau misalkan ada bilangan si jari-jarinya itu kelipatan 7, lebih baik kita memakai yang 22/7 agar lebih mudah menghitungnya. Namun jika bukan kelipatan 7, lebih baik memakai 3,14. Lalu ada R jari-jari. Jari-jari itu setengahnya diameter. Mungkin di dalam soal nanti ada dua diketahuinya, bisa diameter dan bisa jari-jari. Dan ibu ingin memberitahu kalau jari-jari itu setengahnya diameter. Lalu T tinggi si tabungnya tersebut. Selanjutnya, yang pertama tadi kita akan menjelaskan tentang luas alas dan tutup tabung. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas luas alas dan tutup tabung. Nah, alas dan tutup tabung itu kan merupakan lingkaran. Kalian tahu nggak coba apa luas lingkaran itu rumusnya apa? Ya betul, luas lingkaran itu rumusnya pi dikali r dikuadratkan. Nah, ini kan tadi nih tutup dan alasnya. Berarti tutup dan alasnya merupakan lingkaran kan? Jadi kita hanya tinggal mengkalikan luas lingkaran itu pi dikali r dikuadratkan dikali 2. Jadi luas alas dan tutup itu 2 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, yang selanjutnya ada luas selimut tabung. Kan tadi ibu sudah menjelaskan selimut tabung itu kan berbentuk persegi panjang. Namun biasanya kan persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, di sini lihat deh, selimut tabung kan itu berupa persegi panjang. Nah, selimut tabungnya luasnya diganti dengan 2 pi r dikali t. Kenapa 2 pi r t? Nah, karena si lebarnya itu, selebar selimutnya itu diganti menjadi 2 pi r dikali tinggi, bukan panjang dikali lebar lagi ya anak-anak. Jadi luas selimut tabung itu 2 pi r dikali t, 2 pi r dikali tinggi. Nah, yang selanjutnya luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu merupakan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Nah, ini luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Dan hasil akhirnya ini 2 dikali PR kuadrat. 2 dikali PR kuadrat itu kan PR kuadrat itu tadi kita udah tahu dari luas alas dan luas tutup dikali 2. Nah, ditambah 2 pi dikali R dikali T. 2 pi R dikali T itu merupakan luas selimut tabung. Nah, kita bisa dapatkan nih persamaannya. 2 dikali P dikali R ditambah T. Nah, anak-anak, selanjutnya ada volume tabung. Volume tabung itu rumusnya pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Atau sama saja dengan luas alas dikali tinggi. Pi R kuadrat dikali tinggi, yaitu merupakan volume tabung. Nah, kita masuk ke contoh soal ya anak-anak. Contoh soal yang pertama, sebuah drum plastik berbentuk tabung dengan ukuran bagian dalamnya memiliki diameter 60 cm dan tinggi 120 cm. Oh iya, tadi kan ibu sudah bilang, diameter itu setengah dari jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi nanti kita akan membagi diameternya menjadi 2 untuk mendapatkan jari-jarinya ya. Nah, selanjutnya, jika drum diisi minyak hingga penuh, tentukan berapa liter volume air yang ada di dalam drum tersebut. Tadi kan kita harus mencari volume air, berarti kita masuk ke volume tabung. Coba ada yang ingat nggak tadi rumus volume tabung itu apa? Rumus volume tabung luas alas dikali tinggi, yaitu pi r kuadrat dikali T. Nah, pembahasannya,
Untuk menentukan volume dalam sebuah liter, ubah satuan menjadi desimeter. Tadi kan satuannya sentimeter, nah ubah menjadi desimeter. Kalian tahu kan caranya, yang merupakan tangga ukuran itu yang kilo, hekto, dekameter, desi, senti, milimeter. Nah, desi, senti, berarti dari senti ke desi itu naik 1. Berarti kan tadi kita udah tahu diameternya 60. Jari-jarinya 30 cm kan, karena dibagi 2, 60 dibagi 2 yaitu 30 cm. Nah, lalu kita membagi cm menjadi 10, yaitu 30 cm menjadi 3 desimeter. Nah, tingginya 120 cm dibagi 10 menjadi 12 cm. Lalu kita masukkan aja tuh ke rumus yang tadi. Volumenya yaitu pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang pi itu ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, untuk lebih mudah, jika R-nya itu bilangan kelipatan 7, kita harus menggunakan 22/7. Namun, jika bilangannya bukan kelipatan 7, lebih baik memakai yang 3,14. Lalu hari ini kita akan memakai yang 3,14 ya. 3,14 dikali 3 kuadrat dikali 12. Nah, 3,14 dikali 3 kuadrat dikali 12 hasilnya yaitu 339,12 desimeter kubik. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, liter itu sama dengan desimeter kubik ya anak-anak. Jadi kita sudah mendapatkan nih volume tabungnya 339,12 liter. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, dari pembelajaran hari ini, siswa dapat menyebutkan macam-macam bentuk bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, memberi contoh benda yang menyerupai tabung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendefinisikan sifat-sifat tabung. Yang selanjutnya, menyebutkan unsur-unsur jari-jari, diameter, tinggi, sisi, dan alas dalam tabung. Yang selanjutnya, mengetahui cara memperoleh rumus luas selimut, luas permukaan, dan volume tabung. Dan yang terakhir, menghitung rumus luas selimut, luas permukaan, dan volume tabung. Oh iya anak-anak, terima kasih ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.